Halo, perkenalkan nama saya Rex Wulandari dengan NPM C1B024188. Halo, saya Vanessa Istiqomarwa dengan NPM C1B024060. Halo, nama saya Nabila Kalista Karunisa dengan NPM C1B024107. Halo, nama aku Alicia Jasmine Dias, NPM-ku C1B024117. Halo mahasiswa statistika, pernahkah kalian menghadapi data yang tidak normal atau data yang hanya berupa peringkat, bukan angka? Dalam bab ini, kita akan menjelajahi 5 metode keren. Yang pertama, itu adalah uji tanda atau sign test. Yang kedua, itu adalah uji peringkat bertanda Wilcoxon. Dan yang ketiga, itu adalah uji jumlah peringkat Wilcoxon. Yang keempat, itu adalah uji Kruskal-Wallis. Dan yang terakhir, itu adalah korelasi peringkat Spearman. Sebelum kita mulai, penting untuk memahami apa sih bedanya uji parametrik dan non-parametrik. Mari kita simak dan perhatikan tabel perbandingan berikut. Tabel 1. Perbandingan umum meliputi kriteria, metode parametrik dan metode non-parametrik. Asumsi distribusi pada metode parametrik, data harus berdistribusi normal, sedangkan pada metode non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi. Untuk skala pengukuran pada metode parametrik itu interval atau rasio, sedangkan metode non-parametrik itu nominal atau ordinal. Untuk ukuran sampel, pada metode parametrik idealnya besaran N lebih besar dari 30, sedangkan pada metode non-parametrik bisa digunakan untuk sampel kecil. Ketahanan terhadap outlier pada metode parametrik itu sensitif terhadap outlier, sedangkan metode non-parametrik itu tahan robust terhadap outlier. Untuk kekuatan uji pada metode parametrik lebih powerful jika asumsi terpenuhi, sedangkan pada metode non-parametrik dia lebih lemah dari parametrik. Kemudian untuk perhitungan pada metode parametrik, perhitungannya lebih kompleks, sedangkan untuk metode non-parametrik perhitungannya lebih sederhana. Contoh uji pada metode parametrik adalah t-test atau ANOVA, Pearson. Kemudian untuk metode non-parametrik itu adalah uji tanda Wilcoxon dan Spearman. Untuk selanjutnya kita lihat tabel 4, yaitu ringkasan rumus dan karakteristik. Harap untuk teman-teman dapat memperhatikan ya. Untuk metode di sini ada 5 metode, yaitu ada metode uji tanda, metode Wilcoxon side rank, metode Wilcoxon rank sum, kemudian ada Kruskal-Wallis, dan terakhir ada Spearman. Harap untuk dilihat tabelnya ya teman-teman. Setelah kita melihat tabel tersebut, harap ingat kembali bahwa uji parametrik itu butuh asumsi data normal, skala interval, atau rasio. Sedangkan uji non-parametrik itu bebas asumsi, cukup data ordinal, dan bisa diurutkan. Bayangkan, kalian sedang menilai penampilan penyanyi. Jika kalian memberi nilai dari 1 sampai 10, itu data interval, dan itu parametrik. Jika kalian hanya mengurutkan dari nilai terbaik ke terburuk, itu data ordinal, dan itu non-parametrik. Jadi, kapan kita pakai non-parametrik? Yang pertama, data tidak normal. Yang kedua, skala pengukuran ordinal. Yang ketiga, sampelnya kecil. Dan yang terakhir ada outlier atau data ekstrim. Mari kita lihat perbandingan melalui tabel berikut. Di sini sudah tertera kondisi dan penjelasan di mana data tidak normal itu adalah distribusi data menyimpang dari kurva lonceng. Yang kedua, itu skala ordinal. Data berupa peringkat atau kategori berurutan. Yang ketiga, sampel kecil, jumlah sampel kurang dari 30.
Kemudian yang keempat ada outlier, yaitu data ekstrim yang mencurigakan. Serta yang terakhir itu ada data kualitatif, data berupa kategori atau nominal. Metode pertama, uji tanda. Super sederhana, hanya lihat arah perubahan bukan besarannya. Bayangkan, ada 15 manajer yang mengikuti pelatihan komputer. Mari kita lihat tabelnya. Jika 10 atau lebih tanda plus, itu tolak H0. Ini berarti pelatihan efektif. Tapi, bagaimana jika sampelnya lebih dari 10? Karena 11 itu lebih dari 10, berarti tolak H0. Kesimpulannya, program pelatihan efektif meningkatkan kinerja manajer. Dari 14 manajer, 1 tidak berubah dan 11 meningkat. Apakah ini signifikan? Kita akan menggunakan pendekatan normal. Ingat, jika jumlah observasi dalam sampel lebih besar dari 10, distribusi normal dapat digunakan untuk mendekati distribusi binomial. Setelah kita lihat, rumus dasarnya yaitu adalah mu sama dengan n dikali pi. Kemudian ada sigma sama dengan akar dari n dikali pi. Karena dalam uji tanda pi sama dengan 0,50, kita menguji apakah peluang sukses sama dengan 50%. Rumus khusus untuk uji tanda. Mu sama dengan 0,50 dikali n. Kemudian ada sigma sama dengan setengah dikali akar n. Statistik uji yang digunakan adalah Z. Rumus utama adalah Z sama dengan X plus minus 0,50 dikurangi mu per sigma. Ada 2 kasus dalam menggunakan rumus ini. Perhatikan baik-baik. Kasus 1. Jika jumlah tanda plus atau minus lebih dari n per 2, nilai 0,50 adalah faktor koreksi kontinuitas. Ini digunakan karena kita mendekati distribusi diskrit atau binomial dengan distribusi kontinu yaitu normal. Untuk lebih lanjut, mari perhatikan 5 langkah setelah ini. Sigma sama dengan 0,05. Nilai kritis Z adalah plus minus 1,96 karena 2,38 lebih besar dari 1,96, jadi tolak H0. Kesimpulannya, ada preferensi yang signifikan terhadap kola manis. Kasus 2. Jika jumlah tanda plus atau minus kurang dari n per 2, maka Z sama dengan X plus 0,50 dikurang 0,50 N per 0,50 dikali akar N. Nilai plus 0,50 juga adalah faktor koreksi kontinuitas. Nilai Z negatif menunjukkan bahwa jumlah tanda plus lebih sedikit dari yang diharapkan. Faktor koreksi kontinuitas plus minus 0,50 sangat penting. Ini digunakan saat mendekati distribusi diskrit dengan distribusi kontinu. Jangan lupa untuk menggunakannya ya. Setelah melihat ringkasan uji tanda tersebut, saya punya tips penting, yaitu yang pertama, hanya lihat arah perubahan. Perhatikan plus minusnya saja. Yang kedua, N sama dengan jumlah pasangan yang berbeda. Pasangan dengan selisih 0 akan dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah Pi selalu 0,50 karena kita menguji proporsi 50%. Dan yang terakhir, gunakan faktor koreksi plus minus 0,50 saat N lebih dari 10 dan menggunakan pendekatan normal. Sudah paham? Luar biasa. Sekarang kita lanjut ke metode yang lebih canggih. Untuk metode selanjutnya yaitu adalah uji peringkat bertanda Wilcoxon.
Lebih canggih dari uji tanda karena melihat besarnya perubahan. Freakers Restaurant ingin tahu apakah rasa ayam baru varian pedas lebih disukai dari rasa ayam varian lama. Langkah-langkahnya adalah: 1. Hitung selisih, skor baru dikurang skor lama. Yang kedua, urutkan nilai absolut dari terkecil. Yang ketiga, beri peringkat. Yang keempat, tandai peringkat plus minus sesuai selisih. Yang kelima, jumlahkan peringkat positif dan negatif. Dan yang keenam, ambil yang terkecil sama dengan T. Sebagai perhitungan, kita akan mengambil 3 partisipan dengan memiliki selisih, peringkat, dan tanda. Dari seluruh perhitungan, jumlah peringkat positif sama dengan 75 dan jumlah peringkat negatif sama dengan 30. T sama dengan 30 yang terkecil. N sama dengan 14 dan alpha adalah 0,05. Nilai kritis sama dengan 25. Karena T sama dengan 30 lebih besar dari 25, berarti gagal atau tolak H0. Tidak cukup bukti bahwa ayam pedas lebih disukai. Metode ketiga yaitu uji jumlah peringkat Wilcoxon untuk sampel independen. CEO Airlines ingin tahu apakah ada perbedaan jumlah penumpang tidak hadir antara penerbangan dari Atlanta dan Chicago. Untuk langkah-langkah yaitu yang pertama, gabungkan semua data. Yang kedua, urutkan dari terkecil ke terbesar. Yang ketiga, beri peringkat 1 untuk terkecil. Dan yang terakhir, jumlahkan peringkat Atlanta yaitu dengan W. Dari rumus dan hasil yang telah kita kerjakan, Z sama dengan 1,49 yaitu lebih kecil dari 1,65. Berarti gagal, tolak H0. Tidak ada perbedaan jumlah no-show antara Atlanta dan Chicago. Jangan lupa untuk perhatikan gambar Excel tersebut ya teman-teman. Metode keempat yaitu adalah uji Kruskal-Wallis yaitu ANOVA versi non-parametrik. Membandingkan 3 kelompok atau lebih. Langkah-langkah yang pertama, gabungkan semua data. Yang kedua, urutkan dan beri peringkat dari terkecil ke terbesar. Yang ketiga, hitung jumlah peringkat per kelompok. Dan yang terakhir, masukkan ke rumus H. Lalu, mari kita perhatikan rumus di bawah ini. H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 dikali kurung siku buka sigma R 1 kuadrat per N 1 ditambah sigma R 2 kuadrat per N 2 ditambah titik-titik ditambah sigma R kuadrat per N K kurung siku tutup dikurang 3 kali N plus 1. Jumlah peringkat S-Lux sama dengan 58,5. Jumlah peringkat Swedish sama dengan 120. Jumlah peringkat Tiedemann sama dengan 52,5. And total sama dengan 21. H sama dengan 12 dibagi 21 dikali 22 dikali kurung 58,5 kuadrat per 7 ditambah 120 kuadrat per 8 ditambah 52,5 kuadrat per 6 tutup kurung dikurangi 63. H sama dengan 5,38. Nilai kritis C kuadrat dengan derajat bebas 2 dan alfa 0,05 sama dengan 5,991.
Karena H sama dengan 5,38 kurang dari 5,991, gagal tolak H0 atau tidak ada perbedaan waktu tunggu antar rumah sakit. Jangan lupa untuk memperhatikan gambar Excel di bawah ini ya teman-teman. Metode terakhir yaitu korelasi peringkat Spearman mengukur hubungan antar dua variabel ordinal. Dua asisten pelatih memberi peringkat 10 pemain berdasarkan potensi. Apakah penilaian mereka selaras? Mari kita ambil 3 contoh pemain. Untuk rumusnya, RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1. Baiklah, mari kita jumlahkan. RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali 61,5 dibagi 12 dikali kurung 144 dikurangi 1 tutup kurung. Kemudian RS sama dengan 1 dikurangi 369 per 1716. Kemudian hasilnya adalah RS sama dengan 0,785. RS 0,785 menunjukkan korelasi positif yang kuat. Asisten pelatih cenderung sepakat dalam penilaian. Kita lanjut ke uji signifikansi. T sama dengan nilai RS dikali akar dari kurung N dikurangi 2 per 1 dikurangi RS kuadrat tutup kurung. Kemudian T sama dengan 0,785 dikali akar dari 10 per 1 dikurangi 0,616. Hasilnya T sama dengan 4,007. Nilai T sama dengan 4,007 itu lebih besar dari 1,812, yaitu tolak H0. Korelasi di populasi sama dengan lebih besar dari 0, signifikan. Jadi, mari kita ingat 5 metode non-parametrik. Warna biru, uji tanda, lihat arah perubahan plus minus. Warna hijau, Wilcoxon-Shake rank, itu perhatikan besar perubahan data dependent. Yang ketiga, warna kuning, Wilcoxon rank sum, yaitu bandingkan dua kelompok independen. Dan yang keempat, warna orange, itu Kruskal-Wallis, yaitu bandingkan 3 kelompok independen. Dan yang terakhir itu warna merah, Spearman, itu korelasi antar peringkat. Kapan dipakai? Data tidak normal, skala ordinal, sampel kecil, ada outlier. Ingat, uji non-parametrik adalah senjata rahasia saat uji parametrik tidak bisa dipakai. Dalam statistika selalu ada jalan. Jika datamu tidak normal, jangan menyerah. Pakai metode non-parametrik. Selamat belajar, semoga sukses dengan ujian statistika kalian. Bye-bye!